Kuasa hukum tersangka Tony Baharudin, Joao Meko, membeberkan sejumlah bukti dugaan pemeriksaan oleh sejumlah oknum penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda NTT terhadap tersangka Tony Baharudin atas kasus korupsi bawang merah di Kabupaten Melaka. Joao Meko mengakui memiliki sejumlah bukti berupa transfer uang via ATM maupun sejumlah bukti pemberian uang tunai yang diperkirakan 700 juta rupiah kepada sejumlah oknum penyidik Polda NTT. Dugaan pemerasan ini dilakukan beberapa kali saat tersangka menjalani masa pemeriksaan maupun saat ditahan. Joao Meko menilai penyerahan sejumlah uang oleh kliennya disaksikan oleh sejumlah saksi. Selain memeras kliennya, sejumlah tersangka lain juga mengalami hal yang sama. Nilai uang yang diperas itu hampir 600 juta lebih, 700 malah. Karena ada, ini kan sumbernya dari saya punya klien, tapi dari tersangka yang lain ada juga. Tapi karena itu saya hanya informasikan, kalau saya hitung yang saya tahu itu antara 700 lebih. Dan tega-teganya, ini tolong dikasih tahu ya, saya mau poin ini paling penting. Orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, penangkapannya sudah dilakukan. Pada hari saya datang ke sini untuk mendampingi, ada penyidik yang masih minta lagi 10 juta. Nah, makanya di Mabes Polri itu orang marah. Kau terima uang banyak kok kau jadiin orang tersangka. Karena prinsip kita adalah lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Kan itu ada yang hukum yang berlaku umum. Mungkin kamu nggak bisa membuktikan, lalu kau main-main, kau dapat uang-uang sedikit, ya tapi jangan kau naikkan jadi tersangka lah. Teganya itu. Nah, sehingga kesimpulan saya adalah, mungkin dalam kasus yang lain, kasus pengadaan bawang tahun berikutnya yang 6M yang juga mereka periksa, kan kalian ikut itu kan tidak naik sebagai tersangka. Mungkin mereka terima lebih. Patut diduga mereka terima lebih. Sehingga 700 kurang lebih itu bagi mereka tidak cukup. Mungkin orangnya sudah habis duitnya, mereka marah naikin jadi tersangka. Menanggapi tudingan tersebut, Polda NTT melalui Kepala Bidang Humas Polda NTT, Kombes Johannes Bangun mengatakan, Paminal Propam Polda NTT telah melakukan penyelidikan terhadap oknum penyidik di Reskrimum Polda NTT terkait tudingan pemerasan tersebut. Hasil penyelidikan Paminal Propam Polda NTT terhadap 6 oknum penyidik tersebut, 1 diantaranya telah berstatus terperiksa. Menindaklanjuti adanya dugaan pemerasan oleh penyidik terhadap tersangka kasus ini. Jadi Propam Polda NTT telah melakukan penyelidikan dari Paminal dan telah membuat laporan polisi. Jadi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Propam Polda NTT ini hasil dari penyelidikan Paminal Polda. Jadi Polda sendiri belum menerima secara resmi laporan dari korban yang diperas ataupun pengacaranya. Penyidikan yang sudah diberkas oleh Propam Polda NTT, saya katakan lagi hasil penyelidikan dari Paminal Polda. Dari penyidikan Propam sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 6 orang tersangka, bukan tersangka, 6 orang saksi, dan telah ditetapkan 1 orang sebagai terperiksa untuk anggota Polri. Karena kasus ini akan menjadi komitmen Polda NTT untuk menuntaskan kasus dengan baik. Patris Kudang, Lais Kodat, AFB TV melaporkan.